juga bahwa lapu-lapu area OP effect besar. Bahwa edit pun area OP effect-nya besar. Karena ketika Pramawat itu damage-nya bisa area dan bisa nyamber gitu ya. Hitungannya ke arah semua player yang ada di area yang kecil dari kalau altarnya Okta nanti. Dan Melissa yang dihilangkan oke, menjawab dengan nggak ada Melissa pasti kan kalau altar lebih secure ya. Karena Melissa dengan Maya Sonyu-nya atau dengan Madolsnya itu bisa ngacak-ngacak nantinya player-player yang kena di area Claw Altar dan better untuk dihilangkan. Tapi ya, Lancelot yang dihilangkan dari Pajajaran Esports. Oke, Lancelot dihilangkan. Yans, berarti kita nggak ada kesempatan untuk berteriak hari ini ya harusnya ya? Ada dong, ada terus dong. Iya, ya mungkin kalau Link sih muncul. Bisa banget ya split pushnya dari Ian itu bisa bikin kita teriak untuk di hari ini. Ian tuh soalnya fleksibel sih. Iya, dia bisa pakai tanker, dia bisa pakai assassin gitu loh. Tapi kalau untuk fighter sejauh ini jujur kalau aku sih belum lihat ya. Kalau untuk fighter jungler gitu loh dibawa. Harusnya Leomord oke nggak sih dibawa? Leomord oke-oke aja, tapi masalahnya menurutku Leomord dengan tanda kutip dia ngebawa Barbiel ke depan sana. Yang bakalan jadi ancaman utama itu sebenarnya Idith menurutku. Iya sih. Karena dia bakalan di frontline banget kan dan ada chance untuk bisa ditarik begitu aja. Paling better sih Martis nggak sih? Iya untuk RRQ Sena kan. Ini sebenarnya Martis bisa jadi rebutan lah kasarnya. Iya. Untuk kedua belah tim ini gitu loh. Pajajaran juga oke banget gitu loh. Apalagi mereka dengan closer range combat. RRQ Sena juga demikian gitu loh. Apalagi dengan mereka punya Faramis. Jadi Pajajaran apakah akan melepaskan Martis dan mencoba untuk nge-ban ke arah hero yang berbeda. Karena untuk sekarang kita masih belum tahu juga nih untuk XP lane-nya bakal diisi sama siapa. Dan mungkin saja dari segi XP lane, Export bisa di-ban atau mungkin Yes Glue. Ternyata yang di-ban oleh teman-teman dari Pajajaran. Tapi ingat ya, menurut aku ini RRQ Sena XP lane-nya itu bisa juga pakai X-Borg loh. Itu makanya aku bilang X-Borg lane ini, meskipun kita tahu ya dari segi power di early game, itu X-Borg bakal susah ketemu sama Lapu-Lapu. Lapu-Lapu poking damage-nya cukup sakit. Dan ketika level 4, ya dia bisa Bravos Fighter untuk mecahin Fraga Armor-nya. Tapi masuk ke mid to late game, ini Xbox bakal ngeselin banget ke Valentina, ke Edit, bahkan ke junglernya Pajajaran nantinya. Dan ya siapapun yang dipilih ya, kalau misalnya selain Martis ya, itu bakal kena efek yang lumayan sakit dengan adanya Ice Queen One nanti di-build sama Xbox. Iya, itu dia yang jadi selling point dari Xbox itu sendiri lah. Maksudnya dengan adanya close range combat dari Pajajaran, ngebawa Ice Queen One di game kali ini. Menurutku itu adalah hal yang benar-benar pinter banget sih. Iya. Oleh teman-teman dari RRQ Sena gitu loh, ngebuat range-nya jadi agak lebih jauh dan betul saja Martis ternyata yang diambil oleh teman-teman dari RRQ Sena. Dengan adanya Martis otomatis ini bakalan menjadi cukup menyeramkan bagi teman-teman dari Pajajaran ya maksudnya menghadapi RRQ Sena. Mengingat bahwa mereka tuh gak cuma punya defense sama damage tapi mereka punya nyawa kedua dengan Faramisnya. Jadi pertanyaan tinggal satu nih, XP-nya bakalan siapa? Benerkah Xbox atau mungkin yang lainnya? Namun dari Pajajaran, mereka ini masih kekurangan di dua segmen. Yaitu dari segi jungler dan juga dari segi gold laner-nya. Entah kenapa aku ngerasa untuk di game kali ini ngelawan Martis ya, clean juga sebenarnya bagus. Untuk teman-teman dari Pajajaran untuk masih bisa ngejaga jarak. Tapi ternyata Joy untuk jungler kemungkinan. Dan ternyata untuk gold lane-nya yang diambil adalah Brody. Ya bagus sebenarnya untuk pemilihan dari pick keempat dan kelimanya ya. Karena Joy kita tahu dari RRQ Sena mungkin udah punya Kubra. Tapi ternyata Benedetta, wow. Udah lama ya kita ngeliat Benedetta ya. Udah lumayan lama. Iya, dan muncul untuk kali ini di tangan Don yang akan membawakannya. Tapi yang jadi problem adalah Joy ini nanti bakal cuma bisa ditangkap sama Kuvra. Selain Kuvra dia bisa bebas untuk bisa Rhythm of Joy kemanapun. Dan ya itu bakal menjadi sosok yang menyeramkan sih. Karena dia immune dengan Rhythm of Joy-nya, nggak bisa kena efek CC. Tapi kalau misalnya Joy jungler, berarti kan dia nggak bawa Vengeance dong. Dia bawanya Retributions. Somehow nanti di late gamenya ketika Batrix udah punya semua itemnya, dia bakal bisa untuk ngasih burst damage ke arah Joy, jadi harus hati-hati banget sih menurut aku Joy-nya. Iya maksudku dengan adanya Joy untuk di game kali ini, aku akan katakan ini agak cukup sulit sih untuk bisa bergerak dengan bebas. Karena Mortal Coil dari Martis itu yang bakalan bikin dash kita tuh kadang-kadang blunder gitu loh. Sekalinya kita ngedash, ke cancel gitu loh. Jadi ngebuat kita nggak bisa kena target yang pada akhirnya combo dash kita patah. Dan dengan adanya Joy Jungler, itu makin susah lagi untuk bisa pulang. Jadi akan segera kita saksikan game kedua kita di match yang pertama RRQ Sena versus Pajajaran Esports. Dan satu poin untuk kali ini dipegang oleh RRQ Sena. Mereka akan coba mendapatkan kemenangan sempurnanya kah atau dengan draft yang dipakai oleh Pajajaran mereka mampu nih untuk menyamakan kembali poin di match pertama kita. Ada Ho-Ho versus Don di area XP lane beradu damage tapi yang sangat diuntungkan adalah Don punya mobilitas yang cukup tinggi, dia clear untuk minion di bagian atas dan langsung bergerak ke area river sana. Iya ini mobilitas yang tinggi yang membuat dia akhirnya bisa nge-roam dengan cukup banyak ya.
dan juga cukup sering gitu loh untuk bisa ngebantu ke arah mid lane atau bahkan mungkin rotasi hingga ke arah bottom lane sana. Lihat bagaimana Dawn bahkan menghampiri ke arah Little Wanderer untuk membantu ke arah Ian. Ya ini langsung gerak loh, meskipun ada onward juga Petrify yang dikeluarkan, Pang Lucu menjadi target utama. Masih bisa mundur dengan flicker untuk defensif. Tapi informasi yang mahal telah didapatkan oleh RRQ Sena, di mana nanti Pang Lucu nggak bakal ada flicker di turtle yang pertama. Jadi mau nggak mau harus lebih berhati-hati dan Dawn secepat itu loh. Dia ada di Little Wanderer, dia bisa clearing minion dengan semua minion yang masih available di bagian top lane. Ya itulah enaknya pasif dari Benedetta ya. Dan dengan adanya Little Wanderer yang sudah diambil juga, ini ngebuat seenggaknya ada sedikit XP tambahan lah untuk Ian itu sendiri. Cuman untuk XP yang sebenarnya itu bakalan kelihatan nanti untuk di turtle-nya. Karena turtle akan muncul dalam 25 detik. Untuk sekarang rotasinya enaknya dengan Benedetta, dia bakalan sangat-sangat oke sekali untuk clearing area dan juga clearing wave dengan cukup cepat. Apalagi dengan ada Final Blow-nya, seenggaknya ada beberapa teritorial yang secara nggak langsung mendinai masuknya teman-teman dari Pajajaran Esports. Ya, tapi lihat Dawn udah mulai di poking sedikit demi sedikit ya. Karena Joseph sudah mulai terlihat juga di area Gold Crab. Coba untuk engage Dawn seorang diri, mundur. Masih ada Nice for Nice, cukup aman harusnya dengan satu bar SP yang tersisa. Dan mau nggak mau ya dia nggak bisa mundur dulu karena dia masih butuh level 4-nya di satu wave minion terakhir ini. Yans bersiap dengan menarik turtle presented by KFC di bagian top lane. Dan ya ada break upan dari Viter. Bravos Fighter dibuka, Ho-Ho engage karena bagian depan sana. Menahan semua damage yang masuk dengan Archer Aura. Tapi Viter mencari timing yang tepat. Second effect knock up, masih cukup aman harusnya. Memukul mundur semua player dari RRQ Sena. Dan bahkan sekali ini berhasil mendapatkan low turtle yang pertama. Tapi untuk kali ini ada dua player yang ditukarkan. Dan first blood presented by KFC didapatkan oleh teman-teman dari Pajajaran Esports. Ya sama-sama di angka 1 dari segi data. Tapi lihat bagaimana dari Daibat pun cepat untuk memaksakan adanya tumbangan lagi dari teman-teman RRQ Sena. Namun itu pun agak sulit untuk dilakukan mengingat bahwa untuk sekarang Daibat pun masih belum memiliki item defensif yang cukup oke untuk bisa mengantarkan damage yang lebih besar lagi. Ngeliat dari segi emblemnya sebenarnya ada perbedaan di antar jungler. Kalau kita ngeliat ke arah Ian, itu emblemnya, main emblemnya itu adalah tank. Sementara kalau kita ngeliat ke arah Joy dari Jaya Roosevelt, dia ngambilnya ke arah Assassin Emblem. Yeah. Jadi kalau misalkan kita simpulkan, Jaya Roosevelt itu sebenarnya mengutamakan dari segi damage outputnya terlebih dahulu. Sementara kalau kita ngeliat ke arah Ian, yang diutamakan adalah untuk defensif dan juga offensive manuver di titik yang pas. Sepertinya kalau kita lihat ke arah emblemnya, tambahan dari emblem tank dan tambahan lagi dengan adanya Rapture, itu sebenarnya yang bakal ngebuat dari Martis sakit banget. Wow, Tyrant Rage Connect dan bisa mempanis Pang Lucu. Coba dibalaskan kembali karena dua orang player berhasil didapatkan dan inisiasi yang sangat disayangkan ya. Pang Lucu bersama dengan D-Bot yang tadi coba mengganggu Purple Buff milik Ian, malah dua-duanya dipanis. Dan bahkan Ian untuk kali ini, Cornette sekarang Fire Battle di bagian bawah sana berhasil direbut sepertinya. Udah ada gap experience yang didapatkan, tapi Natex coba untuk di follow up. Maju ke bagian depan, cross trigger nggak kena, masih ada immune. Tapi Ian selalu dalam kah? Belum coba ada Torn 4 memory yang dikeluarkan, padahal Ian udah full stack loh. Dan ini bisa dimaksimalkan damage dari Torn 4 memorinya. Iya, tapi masih ditahan banget sebenarnya sama dia. Nggak mau terlalu overcoming juga, tapi bagaimana Daibot udah mulai dikebukin di sana. Wow, Daibot! Decimate berhasil mempanis Daibot yang out of positions. Dan untuk kali ini ada coba inisiasi, Electrifying Beats dibuka, jangan sebelum terlalu jauh, udah ke altar bahkan gak connect ke siapapun. Dan Step untuk menarik kembali dan bakal flow dari Dawn. Engage ke Jaros Bolt, berhasil memparis Jaros Bolt untuk kedua kalinya. Dan somehow, lihat gimana mobilitas dari Dawn. Dia ada di bagian bawah. Dan itu cukup jauh dari explain di bagian top lane sana. Iya, ini yang aku bilang dengan adanya Dawn punya rotasi yang cukup mudah untuk dilakukan secara terus-menerus. Dan bahkan lihat bagaimana ada Tidal Rage yang setelah di-cancel ternyata. Oke, ada beberapa fighter yang dibuka, Peter sudah didapatkan. Tapi masih terlalu tanky meskipun Natex dapat sana. D-Bot coba untuk melarikan diri tapi Peter berhasil di pick up. Ada onward and God Shatter karena Dawn. Mampukah Dawn untuk mentahan, tapi yes, untuk kali ini masih bisa menghindar. Dengan sedikit demi sedikit menghindari maut sambil menunggu. A nice for a nice dan ya menghindari 3 member dari Pajajaran Esports dan cukup aman untuk tetap hidup dan mundur ke area base. Viter pulang dan tadi aku melihat bahwa sebenarnya itu dari Ian sendiri ya. Dia udah mencoba untuk semaksimal mungkin melakukan input damage agar decimate-nya bisa ke-trigger. Tapi sayangnya karena dengan adanya Ho-Ho yang menggunakan dari Ho-Ho menggunakan Brave Warrior-nya tadi, itu akhirnya ngebuat
DPS antara Martis dan juga Lapu-Lapu itu benar-benar dihantam banget oleh Hoho dan pada akhirnya Ian pun yang tumbang. Jadi nggak sempat untuk mengeluarkan decimate-nya. Ya, dan Ian sudah jadi Hunter Strike ya. Yap. Tapi dengan emblem tank yang dia bawa, menurut aku dia bakal bikin juga item-item defensif seperti Guardian Helmet mungkin ataupun Curse Helmet mungkin yang bisa saja menambahkan HP yang dia milikin. Karena untuk kali ini ada 2 gap level antara Ian dan juga Gerald Fold. Meskipun di bagian bawah sana coba di follow up, penetrates masih ditahan. Tapi yes, decimation point ke Depot. Dan kali ini Natex seorang diri. Mampukah dia mempertahankan atau terus di bagian bawah sana karena sekarang ada 4 player Ararki Sena fokus dengan Access Distributions berhasil menghindari Counter Strike dan mempanis Natex. Oh my god, lagi-lagi Natex berhasil didapatkan dan Alter Turret di bagian bottom lane. Ini akan menjadi objektif selanjutnya untuk Ararki Sena. Ya, turret pertama pun sudah dihancurkan. Untuk daerah top lane lihat bagaimana sepertinya sudah mulai di mirror oleh Lapu-Lapu sendiri. Ya. Tapi setidaknya kalau misalnya kita lihat ini sebenarnya hal yang cukup masih menguntungkan loh untuk teman-teman dari Ararki Sena. Oke. Kenapa? Kita bisa melihat bahwa dari tadi Hoho itu nggak pernah bergerak sama sekali. Dan untuk sekarang baru banget turretnya dihilangin. Weh. Harusnya terkena bagian belakang, lagi-lagi Depot menjadi korban di sana. Dan bahkan Ian mencari keberadaan player kedua. Berhasil menghilangkan nyawa dari Hoho. Renner Sapati masih bisa menghindar tapi kerugian kembali dipegang oleh Pajajaran Esports. Dan sepertinya akan ada turtle ketiga bersatu by KFC yang diamankan oleh Ararki Sena. Iya, apalagi dengan 3 kali loh turtle berturut-turut ada di arah bottom lane. Ini yang ngebuat rotasi dari Ararki Sena pun menekankan diri mereka ke arah bottom lane terus-menerus. Dan lihat bagaimana ada Tennis Rage di depan sana dan Tides Defense pun terkena kepada satu player. Terus senyitara di depan sana, Pak Lucu pun coba untuk pulang. Gak bisa pulang sama sekali karena terperangkap dengan adanya aura yang dikeluarkan oleh Ian. Itu ngeri banget sih Peter ya, Tyrant's Revenge flickernya on point. Dapetin player paling mahal dari Pajajaran Esports. Dan untuk kali ini untuk 3 kalinya terpick off kembali Natex. Dan semakin menggulung lagi keuntungan yang mereka miliki dengan 4.000 gap gold. Di menit yang ke-7 ini sepertinya akan membuat Ararki Sena melakukan total dominasi kembali ke arah Pajajaran Esports. Lagi dan lagi, tapi Lagi dan dengan lagi. tidak adanya turtle, akhirnya di arah top lane udah mulai tuh kedorong. Iya. Dari Beatrix dan juga Kufra ngedorong ke arah top lane-nya, sementara untuk di arah mid lane, sepertinya teman-teman dari Ararki Sena ini masih nunggu banget momentumnya. Apalagi dengan item yang bisa dibilang udah mulai komplit ya. Wah tapi lihat, pull up Don dengan Day of Shatter. Masih ada Nice Super Knight, oleh teman low, mundur bahkan Donnya. Menghindari inisiasi 2 player dari Pajajaran Esports. Bergerak ke tengah, Tyrant's Revenge dan juga Tyrant's Strike. Masih bisa decimate, masih dengan nyawa dari Hoho. Coba mempertahankan, tapi Day of Shatter masih belum ada Prowl Rat. Dan bahkan kali ini Gold Altar dibuka, ada flicker untuk defensive dari Depot. Dan yes, somehow disengage berhasil dilakukan oleh Pajajaran Esports dan informasi yang mahal karena tadi Prowl Rat digunakan di bagian bawah. Iya, ditambah lagi dengan tidak adanya Hoho dan juga kalau kita ngeliat dari segi Pang Lucu ya. Iya. Dia tuh sebenarnya tadi udah benar-benar ngecoba sekuat mungkin untuk nahan mid lane turretnya. Tapi satu hal yang benar-benar fatal banget dikeluarkan oleh teman-teman dari Ararki Sena adalah tiba-tiba adanya Bennett Rage gitu loh. Iya. Yang otomatis itu langsung memukul mundur teman-teman dari Pajajaran dan pada akhirnya mid lane turret pun dia dapatkan. Alex Sofana Blow dibuka oleh Don untuk bisa clearing minion dan memberikan backupan ke arah turret di bagian bawah sana. Tapi Don to survive, berhasil melakukan efek immune dengan Nice for Nice-nya dari tahun 4 memori yang dikeluarkan. Tapi lihat agresif yang dimiliki sama Ararki Sena sekarang bertujuan mendapatkan inner turret di bagian mid lane. Sementara Lord yang pertama presented by KFC muncul di area atas dan sepertinya setup sudah dilakukan oleh Ararki Sena. Iya, ini kita udah ngeliat banget sih seberapa power dari teman-teman Ararki Sena ya. Bahkan untuk Pajajaran mereka hanya bisa mengambil satu turret yang emang sengaja ditinggalin oleh Benedetta dan Konsil dinyalakan. Oke, di bot engage ke bagian depan masih ada immune ternyata dari Azure yang dikeluarkan. Dibalaskan dengan Mortal Coil, mundur ke bagian belakang sana. Konsil balik, mencari target utama. Okta sempat terseduh Tempest dan juga Flicker. Bilangnya udah Gerald Fold. Game sudah didapatkan, tapi ada perempuan dari di bot. Ke altar berdua ke altar. Dan oke, berhasil dipecahkan tapi ada altar flow. Membuat semua player di Pajajaran Esports sekarat dan bahkan kali ini Natex seorang diri. Renner Sapati dan Wipeout diciptakan dengan triple kill presented by KFC untuk yes di bagian purple buff sana dan bahkan one straight boost Israel karena nggak ada player dari Pajajaran Esports yang out level untuk bisa melakukan defensifnya. Tapi Gerald Fold sudah mulai muncul kembali sambil menunggu kehadiran dari Lord di bagian top lane sana Coji. 9 menit tadi kita bisa melihat adanya base turret yang sudah mulai disentuh oleh teman-teman dari Ararki Sena. Tapi ternyata karena adanya minion yang udah tipis banget, akhirnya nggak bisa langsung one strike begitu saja. Tapi ingat bagaimana Lord pun ini masih siap banget untuk bisa ngehantam ke depan sana. Iya, dan sekarang udah ada 5 member sebenarnya dari Pajajaran Esports ya. Dan udah siap juga untuk mengantisipasi inisiasi yang dilakukan. Tapi Tyrant's Revenge connect, bagaimana onward, masih bisa menghilangkan Natex.
Dan seorang diri berada di bagian 4 sana dengan ke altar yang dibuka. Tapi lihat gimana Jaron Sport mencari momentum dengan terpain base-nya. Cukup sakit yang masih dikeluarkan tapi Toy masih bisa flicker untuk mundur. Dan bahkan Hoho tertangkap. Ada Petrify yang dikeluarkan oleh Don dan escape semua player dari Anarchy Sena. Coba untuk dikejar, Jaron Sport 1v1 situation, masih belum ada terpain base, a nice for a nice, dan selamat bahkan Don. Wow. Itu kalau kita ngeliat sebenarnya ya dari teman-teman Anarchy Sena, mereka tuh sebenarnya maksain banget. Mereka tuh Iya, udah iya. masukin semua skill mereka ke arah base turret dari Pajajaran. Bahkan tadi ya aku ngelihat ada Viter yang sempat loncat juga ke arah base turret, ngebuat momentum yang cukup oke untuk bisa nge-meltdown ke arah teman-teman dari Pajajaran. Tapi kalau kita ngelihat dari segi powernya, tadi itu sebenarnya masih belum cukup kuat untuk bisa langsung meng-wipe out-kan lagi teman-teman Pajajaran secara berturut-turut. Ya. Karena satu hal sebenarnya, di depan sana ada Daibot dan juga Hoho ditambah lagi dengan Pang Lucu yang telah melakukan IMU terhadap Cult Altar, membuat durability Pajajaran instantly tiba-tiba tinggi banget. Dan susah banget untuk di-pick off. Apalagi dengan Toy, tadi aku ngelihat, nih birunya itu masih belum cukup tajam. Walaupun dari segi gold net worth-nya di angka 10.000, tadi dia itu sempat nembakin 2 klip ke arah Hoho, tapi hilangnya itu cuma kayak 2 bar doang. Iya. Sebenarnya hitungannya udah gede sih, tapi kita udah ngeliat potensi dari Beatrix kemarin kalau udah di late game. Iya. Satu klip aja itu bisa ngilangin hampir setengah dari darahnya Lolita. Sebenarnya dari Pajajaran ya, mereka kuat tadi mempertahankan di Lord yang pertama itu balik lagi karena ada Cult Altar yang di-copy sama Pang Lucu sih. Iya. Kalau misalnya sampai tadi itu nggak ada Cult Altar, itu bakal bisa dipanis semua player di Pajajaran. Dan Anarchy Sena untuk kali ini mereka masih memegang kendali penuh 10.000 gap gold yang dikuasai oleh Anarchy Sena akan membuat nantinya Pajajaran semakin struggle untuk bisa melakukan kontes di area Lord. Yang kedua, tapi conceal play, Don menjadi target utama, Don ditangkap kah? Tapi terlalu jauh dan Don masih bisa menghindar. Lagi-lagi macro play yang dihadirkan oleh Don ini luar biasa tingginya. Dan bahkan untuk kali ini Lord yang kedua preset by KFC bakal coba diambil dengan tanpa ada gangguan oleh Anarchy Sena. Iya, karena balik lagi dengan beda network yang angka 10.000, apalagi dengan Lord yang udah ada di menit ke-12. Kita udah ngeliat seberapa besar damage dari Lord yang belum ter-enhance saja. Ya. Memberikan ancaman yang cukup besar juga kepada teman-teman dari Pajajaran. Apalagi dengan adanya Lord yang sudah ter-enhance, ini mungkin akan menjadi hantaman yang sangat-sangat dalam kepada teman-teman dari Pajajaran. Ya ini lagi-lagi sih, kalau sampai Cult Altar dipegang sama Pang Lucu, aku masih bisa bilang Pajajaran bakal kuat ya. Mungkin. Tapi kalau misalnya sampai nggak ada Cult Altar, ini bakal jadi one straight push menurut aku. Tapi ingat, kalau sampai Lordnya masuk ke arah base turret, itu akan ada charge attack. Udah nggak ada base turret sekarang. Oh iya betul, yang buat, ya, tapi seenggaknya dari segi HP-nya, itu bakalan bener-bener penuh banget kan. Oke. 19.000 untuk sekarang HP-nya. Dan Lord mendekat di bagian top lane sana, sudah ada 5 member dari Anarchy Sena, tapi terkena crossed strike, terkena onward, di-all-in-kan Don, masih bisa hidup bahkan Don, menghindari semua maut dia bakal berubah di sisi terakhir, dan Direct Defense dari Peter, mendapatkan 2 member down dari Pajajaran Esports, dan Anarchy Sena masih dengan 5 player yang coba untuk mempertahankan. Satu hit terakhir, tapi ditarik Shadow Stampede, Natas dalam bahaya, dikejar dengan Decimates dan masih bisa menghindar dan terus Decimates dikeluarkan. Tapi Base jadi target utama, Immortality menjadi pecahkan, tapi Base yang menjadi tujuan utama Anarchy Sena dan Anarchy Sena clean sweep di game yang kedua. 2-0 dari Anarchy Sena is real, Ians. Nggak peduli di depan ada siapa.